Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema renungan hari ini adalah Allah melihat hati. Teks renungan kita hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita bahwa ketika Raja Saul gagal karena ketidaktaatannya kepada perintah Allah, Allah menunjuk raja yang lain yang sudah dipilih olehnya. Allah menyuruh nabinya yaitu Samuel untuk pergi ke Bethlehem, tepatnya di rumah Isai, untuk mengurapi seorang raja yang telah dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul. Pada saat Samuel mulai memilih siapakah yang akan menggantikan Saul, Samuel tidak tahu pria mana yang akan Allah pilih. Mereka berdiri berkeliling sambil menatap Samuel. Dan kemudian Isai menyuruh mereka untuk maju satu persatu di hadapan Samuel. Dan ketika Samuel mulai terpesona dengan perawakan dan paras dari kakak-kakak Daud, Allah memberitahu kepada Samuel bahwa Allah menolak mereka semuanya. Karena Allah tidak melihat wajah, tidak melihat paras dan perawakannya, tapi Allah melihat hati. Dan kemudian ketika Daud dipanggil dari padang rumput karena sedang menjaga domba-domba milik ayahnya dan menyuruhnya tampil di depan Samuel, Allah langsung berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Allah telah memilih orangnya dan Allah telah menunjuknya. Inilah cara Allah memilih. Allah mencari seorang yang berkenan di hatinya. Oleh sebab itu Allah melihat hati, bukan wajahnya, bukan hartanya, dan bukan kehebatannya. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya ada dua. Yang pertama, ketika saya dan saudara gagal, tidak ada bagian Allah yang gagal. Ketika saya dan saudara berubah, tidak ada bagian Allah yang berubah. Ketika saya dan saudara mati, tidak ada bagian Allah yang mati. Allah tahu persis apa yang akan Allah lakukan, dan tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk melaksanakannya. Yang kedua, Allah melihat hati. Ketika Allah memilih Daud, Allah melihat kesungguhan hati seorang Daud. Allah melihat kerendahan hatinya, dan Daud memiliki itu, hati seorang hamba. Seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Seorang hamba mempunyai satu tujuan besar, dan tujuan itu adalah membuat orang yang dia layani menjadi lebih baik, membuat orang itu semakin sukses. Seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Seorang hamba bertindak seperti yang diperintahkan, tidak memberontak, tidak berdebat, menghormati pemimpinnya yang dilayaninya, melayani dia dengan setia, dan tidak bersuara. Inilah yang dicari Allah, hati seorang hamba. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal di muka bumi ini, dan tidak ada satupun rencana Allah yang gagal di dalam hidup kami. Dan hari ini juga kami belajar ketika kami datang melayani Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati seorang hamba yang sama seperti hati Daud yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk menjadi hamba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.